Karena memang konotasi orang Indonesia adalah, oh nanam melon, semua ikut-ikutan nanam melon. Lagi booming. Benar nggak? Nah, ketika semuanya menanam varian yang sama, pasar akan jenuh. Ketika pasar jenuh, harganya jatuh. Benar nggak? Nah, itu yang terjadi kalau di Indonesia. Ya, makanya kami selalu mencari varian-varian baru untuk kami kembangkan. Pengen usaha pertanian Anda dikenal banyak orang? Nggak usah bingung. Promosikan usaha pertanian Anda dan Anda akan mendapatkan exposure yang besar. Mulai dari website, YouTube, Instagram, TikTok, X, dan Facebook. Daftarkan segera hanya di Jaga Tani. Halo sahabat tani, salam jaga tani. Perkenalkan, nama saya Jo Agung, saya pemilik dari Akaruku Hydrofarm yang berlokasi di Tangerang Selatan. Nama Akaruku sendiri itu berasal dari kata Jepang, bahasa Jepang, itu artinya cerah. Nah, membawa terang di dalam dunia pertanian. Iya, puji Tuhan, memang selama ini kita bisa dikatakan konsep kita kan agak berbeda. Konsep kami di sini adalah agrowisata. Jadi selama ini agrowisata tuh cenderung di daerah. Nah, jarang ada di daerah perkotaan. Makanya kami berinisiasi untuk menanam di tengah keramaian. Jadi kenapa kami memilih melon? Karena melon ini buah yang cukup baik untuk diadopsi di dataran rendah. Nah, kemudian kalau kita telusuri balik lagi sejarahnya, buah melon itu yang benar-benar mengembangkan itu memang varietasnya dari Jepang. Gitu. Tetapi kita juga bukan menanam semua 100% dari Jepang. Ada juga melon Taiwan. Itu kita tanam juga. Yang paling laku di tempat kami itu ada melon Satoshi, kemudian Midori, Super Midori, Sweet Hami, Kirin, ya. Kemudian kami juga punya Dalmatian, ya. Jadi ada beberapa varian yang memang itu unggulan bisa dikatakan. Masa menanam melon itu 2,5 bulan. Jadi mensiasatinya adalah perbanyak greenhouse. Nah, dengan perbanyak greenhouse kami bisa melakukan siklus penanaman. Jadi ada siklus satu bangunan itu jadwal panennya udah terlihat. Kemudian penanaman lagi di GH berikutnya supaya siklusnya tidak putus. Itu yang kami lakukan. Saat ini kami baru ada 5, cuman memang pengembangan ke depannya penambahan 5 lagi. Total ada 10. Nah, harga jual itu variatif, tergantung dari varian. Di tempat kami ini start from 50.000 sampai per kilo, sampai dengan 90.000 per kilo, tergantung varian. Pembelinya banyakan dari Jakarta, Bogor, Bandung juga ada. Jadi bisa dikatakan dari mana-mana sih. Saat ini sih kami habis semua. Biasanya habis. Kalaupun ada sisa, ya kami lempar ke restoran.
restoran kami untuk dijadikan olahan. Nah, cuman memang kita ada beberapa GH yang khusus untuk supply ke supermarket buah, betul. Nah, itu yang di lokasi pertama itu memang khusus untuk production. Dapat bibitnya dari supplier luar negeri sih selama ini. Selama ini kami masih impor khusus, jadi ada distributornya dari luar negeri. Ya mereka akan kirim ke kami. Selama ini sih hanya kirim. Tetapi kami ada ikatan bisnis lah, bisa dikatakan ikatan bisnis, di mana mereka ini sebagai breeder benihnya, ya pasti akan mengasihkan rekomendasi untuk penanamannya seperti apa, bagaimana cara kultivasinya, bagaimana perawatannya, sampai jadi ada bimbingan. Jadi mereka ini bukan hanya untuk menjual, tetapi mereka juga membantu kami untuk kalau terjadi masalah seperti apa, masih ada hubungan seperti itu. Kalau hama sih ya mereka relatif lah ya, karena beberapa pestisida atau fungisida mereka belum tentu ada di tempat kita. Tetapi mereka bisa merekomendasikan, oh pakai zat ini. Jadi yang dilihat adalah zatnya di dalam pestisida itu, bagaimana bisa kita terapkan di sini. Kalau saya ini lama di dunia finance, jadi dunia perencana keuangan, jadi financial planner bisa dikatakan. Itu main bisnis saya. Ya. Kalau ini kami anggap sebagai investasi jangka panjang. Karena dulu saya punya impian adalah nanti ketika pensiun itu bisa menikmati sesuatu gitu. Nah, pada akhirnya kan kami selalu berpikir segala sesuatu akan kembali ke alam lagi gitu. Nah, kami memilih nanam buah karena ada apa ya, satisfaction lah ketika menanam, ya kan? Menanam berhasil dan manis bisa dinikmatin setiap orang. Nah, itu tujuan goal kami. Nah, kami mendirikan farm ini ada tujuan lain juga. Tujuan lainnya adalah untuk mengedukasi. Nah, biasanya anak-anak sekolah itu ada namanya program karya wisata atau studi. Nah, kami memperkenalkan, oh ini tanaman melon seperti apa. Karena selama ini mereka taunya hanya di supermarket, buahnya aja. Tapi tanamannya seperti apa mereka nggak tahu. Gitu. Jadi memperkenalkan ke generasi muda. Jadi hidroponik itu di dalam buah itu ada dua. Ada yang water culture tuh air, semua flow-nya air. Nah, kemudian ada juga yang drip irrigation. Nah, itu yang bisa dikatakan open system. Nah, untuk yang kami terapkan di sini ada dua-duanya. Ada yang water culture, kemudian ada juga yang memakai polybag, menggunakan media tanam kokopit. Nah, cuman kami harus memperhitungkan jumlah drip, jumlah tetesan, jumlah siraman, karena pupuknya kan lumayan mahal ya. Nah, itu harus dikalkulasi kebutuhan tanamannya berapa. Segala sesuatu itu kembali ke fundamental, basic. Kebutuhan orang premier itu apa? Makan. Nah, sedangkan negara kita itu negara agraria. Kenapa kita selalu kalah dengan luar negeri? Betul nggak? Nah, saya selalu bilang mengencourage setiap orang yang ingin terjun balik ke dunia pertanian ataupun nanti peternakan. Jangan patah semangat, tetapi terus belajar. Ada hal-hal baik yang mungkin negara luar udah terapkan, kita adopsi, bawa ke Indonesia, melakukan penanaman. Ya mungkin dengan teknologi, atau mungkin dengan berbagai cara
atau adopsi benih-benih baru. Karena terus terang kita bisa dibilang agak tertinggal nih dalam agraria. Jangan takut untuk mencoba segala sesuatu. Ya, jatuh bangun itu udah biasa sih kalau bisa dibilang ya. Jadi jangan ragu kalau saya bilang coba-coba dulu, lakukan penanaman kecil, kemudian baru masuk perhitungan bisnisnya seperti apa, masuklah ke skala lebih besar. Menanam melon itu yang pertama harus diperhatikan adalah lingkungan, kondisi lingkungannya seperti apa. Ya, cuaca, kemudian tempat penanaman seperti apa. Ya, prinsipnya tanaman itu harus diperhatikan. Kalau nggak diperhatikan, ya tumbuhnya juga nggak bagus, ya kan? Harus dirawat dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah selalu belajar lagi, upgrade ilmunya. Jadi kalau udah gagal, jangan patah semangat, coba lagi, ya kan? Coba lagi dengan metode yang berbeda. Jadi saya selalu mengencourage, saya pun dulu pertama kali coba-coba. Hasilnya dari nanam sayuran, kemudian berbagai buah kita udah coba, dan kemudian akhirnya kami putuskan untuk di melon karena variannya banyak. Betul. Iya. Kemudian variannya ini kalau di seluruh dunia itu ada 150 varian melon. Jadi untuk kompetisi itu bisa dikatakan lebih sehat. Karena memang konotasi orang Indonesia adalah oh, nanam melon, semua ikut-ikutan nanam melon. Lagi booming. Benar nggak? Nah, ketika semuanya menanam varian yang sama, pasar akan jenuh. Ketika pasar jenuh, harganya jatuh. Benar nggak? Nah, itu yang terjadi kalau di Indonesia. Ya, makanya kami selalu mencari varian-varian baru untuk kami kembangkan. Kalau kami untuk next step-nya adalah membuka lebih banyak lagi cabang di beberapa daerah tentunya. Jadi tidak tertutup kemungkinan di tahun ini kami akan melakukan buka cabang kedua, ketiga, keempat, kelima. Gitu. Kalau buat dunia pertanian kami berharap adalah dukungan dari pemerintah itu terus berjalan. Kemudian ada beberapa entrepreneur baru tentunya di dalam dunia pertanian. Bukan hanya dari segi penanaman juga. Mungkin entrepreneur baru dalam hal distribusi yang bisa mewadahi. Ya kan? Hasil panennya seperti apa, kemudian didistribusikan dengan baik. Ya, tentunya pada akhirnya kami bisa melakukan kolaborasi bersama. Kalau nggak prospektif, saya nggak mungkin bangun. Iya, pasti. Pastinya seperti itu. Kemudian kami selalu melihat adalah kalau bisnis pertanian ini bisnis jangka panjang, bukan jangka pendek. Jadi kalau mengharapkan return of investment dalam hal 2 tahun, 3 tahun, ya lebih baik jangan. Nah, karena ini long term, ya long term. Bisa jadi mungkin tahun kelima baru break even.